Baik, selamat pagi semuanya. Jadi pagi hari ini kita sudah pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang dunia. Dalam hal ini adalah sumber daya alam yang menghidupi manusia. Kita belum masuk ke energi terbarukan, tapi dasarnya untuk kita bisa masuk ke energi terbarukan. Nah, mengapa kok kita energi terbarukan? Kita lihat dulu background-nya. Di dalam kehidupan di bumi ini atau di dunia, ini justru dunialah yang menghidupi manusia. Jadi bukan manusia yang menghidupi dunia, tapi dunialah. Nah, dalam hal ini dunia ini yang menghidupi manusia itu adalah sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya. Manusia tidak bisa terlepas dari sumber daya alam dalam kegiatan sehari-hari. Baik itu dalam berproduksi maupun berinteraksi dengan sesamanya. Kalau berinteraksi dengan sesama, kita menggunakan gawai atau perangkat lunak, ya baik handphone. Handphone itu juga berasal dari sumber daya alam. Salah satunya adalah baterainya. Baterai itu adalah dari mineral atau unsurnya litium. Itu kita pakai. Jadi bagaimana kita melihat sumber daya alam yang ada itu bisa menghidupi kita. Nah, apa itu sumber daya alam gitu ya? Sumber daya alam itu kalau definisinya adalah kekayaan alam. Jadi semua kekayaan alam yang dapat dibudidayakan untuk keperluan hidup manusia. Jadi semua kekayaan alam. Nah, semua kekayaan alam itu apa? Nanti kita bicarakan. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa langsung kita gunakan atau harus diproses dulu dengan pengolahan tertentu agar bisa dimanfaatkan. Ya, misalnya kalau yang bisa dimanfaatkan secara langsung adalah air, udara itu bisa dimanfaatkan langsung. Udara kita bisa hirup untuk kehidupan kita. Air bisa kita gunakan langsung, ya bisa kita minum. Tetapi ya di kasus-kasus tertentu air harus diolah dulu. Tetapi misalnya kita langsung ke sumber air yang sangat jernih dan sangat netral, tidak tercemar, itu bisa kita manfaatkan langsung kita bisa minum. Ya. Nah, kekayaan alam juga ada yang harus diolah. Contohnya misalnya nikel atau besi. Jadi itu harus diolah dulu. Tidak bisa kita ambil dari alam langsung kita manfaatkan. Tapi harus diolah dulu. Diekstrak dulu atau dengan pengayaan rekayasa tertentu sehingga terbentuk sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Misalnya juga tadi yang saya sampaikan di awal, litium misalnya. Litium itu sebenarnya unsur yang ada di alam, tapi tidak bisa kita gunakan langsung. Gitu ya, begitu ketemu terus ini langsung kita pakai untuk baterainya handphone, tidak bisa. Harus diolah tertentu, kemudian dipadatkan sehingga bisa kita gunakan sebagai baterai di dalam handphone, gitu ya. Terus kemudian gelas, itu ya, gelas minum itu juga berasal dari kuarsa. Jadi tidak bisa kuarsa kita langsung bentuk atau kita ambil langsung kita gunakan sebagai gelas, ya. Harus diolah dulu, harus diolah dulu. Nah, manusia itu tidak bisa melepaskan dirinya dari sumber daya alam. Ya, kita tidak bisa terlepas dari itu. Artinya apa? Makin tinggi tingkat sosial seseorang, makin tinggi tingkat ketergantungan orang pada sumber daya alam. Ya, mohon maaf gitu ya untuk saudara-saudara kita yang kekurangan, itu kan mereka bisa langsung memanfaatkan. Misalnya ubi kayu, itu mereka bisa mereka langsung ambil dari tanamannya, kemudian dimasak, mereka bisa makan. Tetapi semakin tinggi tingkat sosialnya, artinya semakin kaya, itu ketergantungannya makin tinggi, gitu ya. Butuh roti segala macam itu ya.
untuk makannya, atau nasi, atau yang apa, tingkat keinginannya macam-macam. Jadi sehingga ketika tingkat keinginannya macam-macam, itu harus tinggi pula ketergantungannya. Misalnya handphone, kalau yang sudah kaya kadang butuh 2 sampai 3 handphone. Yang satu untuk pribadi, yang satu untuk bekerja, yang satu untuk gaul atau berinteraksi dengan yang lainnya. Terus kemudian juga laptop mungkin. Kemudian TV di rumah ya, semakin tinggi, itu pasti keinginannya macam-macam. TV yang pengen 32 inch atau mungkin yang lebih besar lagi. Nah, ketika keinginannya tinggi, mereka justru lebih butuh sumber daya alam untuk mencapai itu. Tetapi bukan langsung, tetapi dari pengolahannya. Artinya apa? Tingkat konsumsinya semakin tinggi untuk sumber daya alamnya. Nah, dari ketergantungan inilah nanti kita harus membuat strategi agar jangan sampai sumber daya alamnya itu habis, gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa saja klasifikasinya. Nah, sumber daya alam itu sebenarnya kalau dikelompokkan atau digolongkan, itu bisa menjadi 3 golongan atau dikelompokkan ya. Dikelompokkan menjadi 3 golongan. Sumber daya alam yang adanya tanda-tanda kehidupan. Ya, yang hidup. Ya, ini adanya tanda-tanda kehidupan. Terus kemudian ada kenampakan bentuk fisik. Penampakan bentuk fisik. Nanti kita bahas satu persatu. Terus kemudian dapat diperbaharui atau tidak. Nah, nanti kita di energi terbarukan, kita akan terkonsentrasi yang di sini. Nanti kita memanfaatkan energi yang bisa diperbaharui. Jadi kita konsentrasinya di situ. Tapi kita harus tahu dulu penggolongan-penggolongannya. Baru kita akan masuk nanti satu persatu tentang energi yang bisa diperbaharui atau dibarukan. Kalau kita lihat satu persatu ya tadi berdasarkan atas ada tanda-tandanya kehidupan. Ini sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2, biotik dan abiotik. Atau biotis dan abiotis. Biotis itu menunjukkan adanya kehidupan, A itu menunjukkan tidak, jadi tidak ada kehidupan. Ya misalnya kalau biotis tumbuhan, hewan, manusia. Tapi bukan berarti kita mempergunakan manusia, gitu ya. Tapi bisa saja manusia sebagai sumber daya alam. Kalau di pabrik-pabrik gitu ya, mesinnya yang beroperasi itu masih dioperasikan oleh manusia. Jadi sumber daya manusia untuk menggerakkan mesin-mesin tersebut. Jadi semua yang hidup itu masuknya sebagai lingkungan yang biotis atau sumber daya alam yang biotis. Kalian makan padi, makan ya nasi, gitu ya, roti, itu berasal dari sumber daya alam yang menunjukkan adanya tanda kehidupan. Nasi berasal dari padi, tanaman atau tumbuhan. Roti itu berasal dari gandum, itu juga tumbuhan, ya. Terus kemudian misalnya kalian memakan kalau di fast food gitu ya, french fries itu kentang itu berasal dari tumbuhan. Terus kemudian hewan. Nah, kalau kalian makan burger atau makan steak gitu, itu juga dari hewan. Tapi bukan berarti terus kita memakan manusia, manusia makan manusia itu namanya kanibal nanti. Bukan. Tapi ini manusia yang hidup bisa digunakan untuk mengoperasikan alat-alat. Untuk mengoperasikan alat. Nah, yang kedua itu adalah abiotis atau tidak menunjukkan adanya kehidupan. Misalnya tanah itu kan nggak hidup, ya tanah bisa kita manfaatkan sebagai sumber daya alam, sebagai lahan untuk menanami tumbuhan, ya baik tumbuhan pangan maupun perkebunan atau yang lainnya. Air gitu ya, itu tidak hidup, tapi air bisa kita gunakan sebagai bahan baku minum, gitu ya. Terus kemudian tempat
tumbuhnya hewan, gitu ya, bisa ikan, itu ikan yang air tawar maupun air laut, tapi airnya sendiri itu adalah abiotis, dia tidak hidup. Kemudian udara juga tidak hidup, udara ya kita hirup aja, gitu ya. Nah, ini yang apa? Kalau dikelompokkan berdasarkan adanya tanda kehidupan, ini ada biotis maupun lingkungan abiotis. Mungkin dulu kalian pernah disinggung ini waktu kuliah di awal semester DKSB, dasar keteknikan dan seni budaya. Mungkin pernah disinggung ini lingkungan abiotis maupun lingkungan biotis. Jadi lingkungan abiotis ya lingkungan yang tidak hidup, tetapi lingkungan biotis ya lingkungan yang hidup. Ya, jadi kita berinteraksi antara manusia, manusia ini berinteraksi baik lingkungan, baik sumber daya alam yang biotis maupun sumber daya alam yang abiotis. Nah, berdasarkan bentuk fisiknya tadi adanya tanda-tanda kehidupan, sekarang bentuk fisiknya itu sumber daya alam digolongkan menjadi non fisik. Jadi tidak ada kelihatan, jadi sumber daya alam yang tidak nampak oleh mata manusia. Jadi non fisik. Jadi bukan berarti tidak ada fisik, ya ada sebenarnya tapi kita tidak bisa melihat. Misalnya gas. Gas itu kita tidak bisa melihat gas ya, bukan apa namanya, bukan asap. Kalau asap bisa kelihatan, tapi gas itu nggak bisa kelihatan. Misalnya gas oksigen, kita nggak bisa melihat oksigennya, gasnya. Kemudian udara juga tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Jadi kalau kita misalnya di bawah pohon, gitu ya, sejuk, gitu ada yang menerpa wajah kita, nah itu yang bisa kita rasakan. Atau dari kipas angin, jadi bukan kipasnya, tapi angin yang keluar dari kipas itu bisa kita rasakan, itu udara. Kemudian suara juga nggak bisa kelihatan fisiknya. Seperti saya ngomong gini kan nggak keluar. Misalnya saya berbicara mengeluarkan suara saya gitu. Apakah saya itu ada kelihatan? Tidak. Tetapi kalian bisa mendengarkan. Jadi tidak nampak oleh mata manusia, gitu ya. Kemudian yang fisik, artinya bisa kita lihat, yang tampak oleh manusia. Air itu bisa kelihatan. Kayu ini juga bisa kelihatan. Minyak, baik minyak tanah, minyak kayu putih, minyak telon, itu kan bisa kelihatan wujudnya. Batu bara, terus kemudian emas, nikel, gitu ya. Tapi bukan berarti emas yang sudah terolah. Ini emas asli, artinya yang ada di alam. Itu bisa kelihatan. Ya, macam-macam. Jadi barang tambang itu juga kelihatan. Artinya itu fisik, secara fisik ada, mata bisa melihat. Nah, ini yang sumber daya alam yang dikelompokkan berdasarkan bentuk fisik ini ya. Nah, materi ini sebenarnya saya ambil dari bukunya Pak Prof. Sukandarumidi. Jadi bukunya wujudnya seperti ini ya. Jadi buku ini tebal, ini saya ambil dari sini bukunya. Jadi materi saya ambil dari situ. Hanya saja saya tidak punya softwarenya sehingga tidak bisa saya bagikan. Jadi kalian bisa cari. Kemudian berdasarkan kemungkinan untuk diperbarukan. Nah, ini nanti kita akan berbicara di sini. Jadi berdasarkan kemungkinan untuk diperbarukan atau diperbaharui, sumber daya alam dikelompokkan menjadi 3 ini. Sumber daya alam yang terbarukan. Artinya apa? Sumber daya alam yang keberadaannya kembali dapat diharapkan. Jadi bisa diperbarui dan tidak habis. Asal selama kita masih bisa memperbaruinya. Misalnya hasil pertanian. Ini bisa, misalnya setelah panen padi, itu selesai, kemudian sawahnya ditanami padi lagi. Artinya kan bisa diperbarui lagi. Kayu,
Kita memanfaatkan kayu jati misalnya. Kita tebang kayu jati, terus kemudian kita tanami kayu jati, nanti 5 atau 10 tahun lagi kita bisa ambil kayunya lagi. Air itu juga begitu. Selama siklus hidrologi airnya masih berlangsung, itu juga masih bisa kita perbaharui. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Jadi keberadaannya tidak dapat diharapkan kembali, ini yang habis. Jadi ini kalau kita manfaatkan atau kita ambil, itu tidak bisa kembali lagi. Artinya habis. Ya. Mungkin bisa, tapi jutaan tahun yang akan datang. Tapi itu secara geologi. Misal minyak bumi, gitu ya. Minyak bumi kalau kita ambil, kemudian kita ambil dari lapangan minyak, kita sedot terus-menerus, lama-lama minyak bumi yang kita ambil itu juga habis. Dan tidak ada yang mencharge lagi minyaknya itu. Jadi setelah kita ambil, kita olah, lama-lama kita sedot terus ya habis. Atau batu bara. Batu bara kita tambang, ada lapisan batu bara, terus kemudian kita ambil semua, ya habis. Gitu. Nggak akan bisa, oh nanti kalau kita ambil batu bara, 5 tahun atau 10 tahun lagi tumbuh nih batu baranya. Tumbuh lagi. Gitu. Enggak. Jadi, atau gas alam, atau tembaga. Bayangkan, kalian bisa melihat di tambang tembaga Freeport sana, gitu ya. Itu yang tadinya gunung, terus kemudian ditambang. Sekarang sudah jadi lubang yang sangat besar di sana. Apakah tumbuh kembali tembaganya? Enggak, habis. Ya. Nah, itu yang tidak bisa terbarukan. Tetapi ada juga, nah ini ada lagi, sumber daya alam yang tidak akan habis. Ya, tidak akan habis. Misal ini sumber daya alam yang keberadaannya di alam itu sepanjang masa ada terus. Angin itu zaman terbentuknya bumi sampai sekarang pun ada. Air mulai terbentuknya bumi sampai sekarang tuh ada. Gelombang itu juga begitu, gelombang laut, sinar matahari, oksigen. Nah, nanti ini yang akan bisa kita manfaatkan untuk terbarukan, energi terbarukan. Ini dengan yang ini. Yang ini. Mengapa kok ini bisa kita manfaatkan sebagai energi terbarukan? Salah satunya adalah dengan tumbuhan jarak. Jarak. Namanya jarak, tumbuhan jarak ya. Buah jarak itu nanti bisa dimanfaatkan untuk sumber daya energinya. Bisa diolah menjadi biodiesel atau bioetanol. Nah, ketika kita panen buah jaraknya, gitu ya, setelah kita panen buahnya, terus buahnya kemudian kita olah untuk jadi biodiesel, nah tanaman tadi kita perbarui lagi, kita tanam lagi, tumbuh lagi, menghasilkan buah jarak, kita panen lagi. Demikian terus-menerus. Atau sawit. Nah, sawit itu juga gitu. Sawit, buah sawit itu salah satunya nanti juga bisa diolah cangkangnya, cangkang sawit itu. Atau kalau kelapa itu batok kelapanya itu, kalau di sawit ya cangkangnya sawit itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, itu juga bisa diperbarui. Artinya sawit setelah dipanen, masa hidupnya nanti sudah tertentu, habis dipanen, terus kemudian ditanami lagi sawitnya. Nah, sawitnya ditanami, kemudian buahnya diambil. Nah, dua hal inilah yang nanti bisa diolah atau dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Yang nomor 1 dan nomor 3 ini. Kalau yang ini tidak bisa. Makanya ini disebut sebagai energi fosil. Kalau energi ya minyak bumi, batu bara, gas alam ini energi fosil. Artinya ya berasal dari makhluk hidup, bisa hewan, bisa tumbuhan, dan sifatnya akan habis. Tetapi kalau ini tidak, ya ini mungkin akan habis ketika sudah kiamat, gitu ya, kiamat dan tidak terbentuk bumi lagi, ya habis. Tapi kalau selama bumi ini masih ada dan tidak kiamat, ya inilah yang bisa kita manfaatkan.
angin, air, gelombang laut, sinar matahari, oksigen, gitu ya, nuklir. Nah, nuklir itu mengapa kok tidak akan habis? Karena nuklir itu bisa dibuat atau direaksikan dalam reaktor, ya. Jadi bisa kita perbarui nuklir. Ya, meskipun sebenarnya di alam ada unsur-unsur radioaktif yang bisa kita tambah, misalnya uranium, kemudian thorium, itu bisa diambil. Tapi di dalam reaktor itu bisa kita gunakan, bisa kita lakukan reaksi nuklirnya. Jadi kita ambil protonnya, nanti kemudian kita gabungkan dengan fusi, misalnya energi fusi, dan kemudian menghasilkan energi. Energi itulah yang bisa kita manfaatkan. Ya, jadi dua hal inilah yang bisa kita manfaatkan di dalam energi terbarukan. Nah, secara umum, secara klasifikasi gitu ya, secara bagan, ini bisa kita buat 3 sumber daya alam ini yang terbarukan tadi, terus kemudian tak terbarukan, dan tak akan habis. Yang 2 hal ini yang terbarukan dan yang ini. Nah, kayu pun bisa dimanfaatkan sebagai energi sebenarnya. Kayu kita bakar, ya, kemudian untuk memasak air. Nah, air nanti kalau sebagai energi ya untuk menggerakkan turbinnya. Uap airnya itu menggerakkan turbinnya. Jadi bisa dimanfaatkan. Tetapi nanti kita konsentrasi yang di sini, yang di sini. Kemudian panas bumi itu juga terbarukan. Selama di bawah sana, di bawah permukaan bumi itu ada pemanasnya dalam hal ini bisa intrusi, gitu ya, bisa jalur magma, ya, terus kemudian ada reservoir, kemudian kita injeksikan air, airnya karena kena panas akan terbentuk uap itulah yang ditangkap oleh pipa. Uap itu punya tekanan, ya, dan punya suhu, kemudian dialirkan. Nah, uap itulah yang nantinya ketika dialirkan ke pembangkit listrik untuk menggerakkan kipasnya atau turbinnya. Nah, turbinnya mutar terus, akhirnya akan menghasilkan energi. Energi disimpan dalam bentuk akinya nanti untuk menghidupi listrik, ya, untuk listrik. Jadi secara umum, secara gampangnya tadi, dari penggolongan-penggolongan ini ada 3 seperti ini, sumber daya alam. Ya, ini ada semua di bukunya Pak Prof, jadi kalian tinggal baca nanti. Nah, ketika sumber daya alam langka artinya tadi yang tidak terbarukan tadi mulai habis, sementara pertumbuhan ekonominya semakin tinggi, itu ya, rakyatlah yang akan kena, itu ya, rakyatlah. Jadi misalnya begini, minyak, gitu ya, minyak kita ambil, kita produksi, tapi tingkat konsumsi masyarakat ini tinggi. Artinya apa? Tidak balance antara pengambilan minyak dengan tingkat konsumsi. Ya, misalnya minyak diambil per hari 900.000 barel, sementara konsumsi minyak di masyarakat misalnya 1 juta barel, berarti ada defisit 100.000 barel. Nah, 100.000 barel ini mengimpor minyak. Nah, ketika mengimpor minyak akan membebani APBN. Nah, salah satu untuk membebani APBN, APBN ini ada anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga apa? Minyak yang dijual itu tidak disubsidi. Ketika tidak disubsidi, akhirnya apa? Harga minyak akan naik, jadi akan tinggi. Nah, ketika seperti itu, pentingnya strategi dalam pengelolaan sumber daya alam. Harus dikelola, dimanage, dikelola sebaik-baiknya agar antara nanti pertumbuhan yang produksi dengan konsumsi ini bisa imbang. Gitu. Jadi kalau misalnya minyak kita ambil per hari di Indonesia itu ya, jumlah semua lapangan minyak per hari itu produksinya adalah
totalnya 900.000 barel. Sementara misalnya konsumsi minyak di masyarakat itu 900, pas sama. Sehingga atau syukur-syukur bisa kurang sebenarnya. Jadi 800 misalnya. Nah, kalau hal seperti itu artinya nanti pertumbuhan antara produksi dengan ekonomi itu seimbang. Nah, ketika seimbang ya masyarakat yang diuntungkan. Misalnya nanti harga minyak jadi akan lebih rendah, harga-harga barang akan jadi lebih rendah gitu ya. Karena harga barang pun itu tergantung sebenarnya secara tidak langsung itu tergantung minyak. Misalnya pabrik mengolah barang. Nah, ketika mendistribusikan atau pabrik itu ketika berproduksi kan butuh energi ya, misalnya butuh minyak, butuh diesel segala macam. Nah, bebannya itu akan dibebankan pada harga barang. Terus kemudian pengiriman, misalnya dari pabrik dikirim ke daerah, itu butuh transportasi. Transportasi butuh energi juga, butuh minyak juga, butuh bensin, butuh diesel misalnya. Nah, harga-harga itulah yang dibebankan ke harga barang itu. Artinya apa? Sehingga ketika sudah dihitung, harga barangnya akan jadi tinggi. Nah, ketika harga barangnya tinggi, otomatis siapa yang kena? Ya masyarakat. Nah, perlu strategi dalam pengelolaan sumber daya alamnya ini agar ketika pertumbuhannya dan pengambilannya itu bisa seimbang. Ya, butuh strategi. Nah, strateginya ini ada beberapa contoh saja. Jadi strategi sumber daya alam. Ini SDA ini sumber daya alam ya. Saya singkat daripada saya nulis panjang gitu ya, saya singkat. Mudah-mudahan kalian juga bisa paham. Di awal tadi sudah saya tulis SDA ini, mudah-mudahan paham. Strateginya kalau sumber daya alam gitu ya, yang terbarukan. Yang terbarukan ini yang bisa diperbarui ya tadi lahan perkebunan gitu ya, tegalan. Ini diserahkan ke masyarakat. Dibina oleh instansi atau pemilik modal. Misalnya perkebunan karet misalnya. Ya sudah diserahkan ke penduduk sekitar untuk nanam karet, tetapi dibina oleh pemiliknya. Nah, mungkin nanti bagi hasil. Misalnya hasil karetnya yang disadap itu dijual ke pemilik modal. Jadi ada win-win solution. Ya. Jadi tidak hanya diserahkan, jadi lahan itu punyanya pemilik modal, terus pemilik modal yang nanam, masyarakatnya yang hanya sebagai buruhnya dap misalnya, itu buruhnya dap karet. Artinya ya masyarakat tidak menikmati hasil gitu. Tapi kalau misalnya diberdayakan, masyarakat yang punya lahan, terus kemudian memilih, ayo yang punya lahan kita tanami karet. Nanti misalnya dalam pengelolaannya itu dibina. Misalnya butuh pupuk dibantu oleh pemilik modal. Terus merawat, butuh misalnya alat memotong rumput, misalnya dibantu oleh pemilik modal. Nah, nanti ketika sudah mengeluarkan hasil, disadap, mengeluarkan hasil, dijualnya ke pemilik modal. Tetapi bukan berarti terus menjualnya ke pemilik modal ini ya rendah, tidak. Jadi win-win solution. Terus kemudian pengelolaan dengan teknologi tradisional bisa rendah. Jadi karena teknologinya tradisional, ya biayanya akan rendah gitu ya. Terus kemudian teknologi padat modal. Padat modal itu banyak orang, gitu ya. Investasi besar tapi banyak orang. Kemudian apabila dikelola swasta tadi ya. Nah, kalau memang nanti swasta yang mengelola, nah ini yang kadang belum terlaksana di masyarakat ini. Lahan hendaknya disewakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan disewakan. Karena apa? Masyarakat hanya dapat untungnya besar di depan. Tapi setelah itu tidak akan menikmati hasil. Itu banyak yang pernah saya lihat gitu ya di lapangan gitu. Ternyata masyarakat punya lahan misalnya 5 hektar. 5 hektar itu oleh pemilik modal tadi disewa misalnya 15 tahun.
15 tahun. Misalnya setahunnya 10 juta misalnya. Kalau 15 tahun dapat 150 juta dibayar di muka. 150 juta. Nah, 150 juta masyarakat hanya menikmati di 150 jutanya itu. Padahal yang pemilik modal tadi yang menyewa lahan itu kan tiap tahun menikmati hasil panennya misalnya apa namanya karet tadi dan mungkin akan jauh lebih besar. Sementara masyarakat tidak akan menikmati, mereka hanya menyewakan cuma dapat 150 jangka waktu 15 tahun gitu. Ya. Jadi jangan disewakan dalam jangka waktu yang atau malah mungkin begini. Kadang ada yang langsung dijual, udahlah. Karena merasa tidak mampu apa namanya mengolah lahan 5 hektar sudah saya jual aja. Nah, jual ya dia tidak punya apa-apa lagi gitu, dapat hasil yang di depan tadi, tapi berikutnya tidak. Nah, inilah strategi-strategi seperti inilah yang harusnya dilaksanakan agar masyarakat juga sejahtera, pemilik modal, investornya juga nanti menikmati juga, gitu, sama-sama menikmati. Ini kalau yang sumber daya alam yang terbarukan, ya, seperti tadi lahan perkebunan, gitu ya, pertanian, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang strategi sumber daya alam yang tidak terbarukan, ini ketambang biasanya ya. Nah, tambang itu ada yang skala besar maupun skala kecil. Nah, kalau yang skala kecil lebih baik itu diserahkan ke rakyat. Jadi rakyat membentuk koperasi untuk mengelola lahan tambang tersebut. Bisa, karena di undang-undang yang minerba itu memang ada seperti itu. Nah, pemerintah menerbitkan namanya IUPR, izin usaha pertambangan rakyat. Tapi bukan orang per orang gitu ya. Jadi orang-orang tersebut berkelompok membentuk koperasi. Nah, koperasi itulah yang mengelola bahan tambang. Kalau investasinya kecil. Kalau investasinya besar, ya harus bekerja sama dengan swasta yang mempunyai modal yang besar. Nah, pemerintah menerbitkan izin usaha pertambangan. Ya, izin usaha pertambangan. Bisa misalnya lahannya 10.000 hektar gitu ya untuk ditambang. Nah, itu pemerintah penerbitkan namanya izin usaha pertambangan atau IUP. Tapi misalnya kalau skala-skala kecil gitu ya di bawah 1.000 hektar itu bisa saja masyarakat yang mengelola. Nah, apabila lahan tanahnya ini di mana bahan ditemukan, ini dinilai sebagai penyertaan modal. Jadi masyarakat juga akan menikmati hasil. Misalnya masyarakat dia punya lahan 5 hektar, nah di 5 hektar itu ada bahan tambangnya, itu. Nah, lebih baik 5 hektar itu dimasukkan sebagai penyertaan modal. Ketika dimasukkan sebagai penyertaan modal, ketika bahan itu ditambang, kemudian dijual, ada keuntungan. Nah, keuntungannya ini dibagi hasil sama pemilik lahan. Jadi itulah yang artinya penyertaan modal. Jadi masyarakat yang punya lahan menikmati hasil, perusahaan yang mengelola itu juga menikmati hasilnya. Jadi sama-sama. Banyak kasus yang terjadi di lapangan yang tambang-tambang akhirnya terjadi konflik karena apa? Yaitu tadi lahannya tidak disertakan sebagai modal. Dan ketika pemerintah mengeluarkan IUP ya tidak dicantumkan itu sehingga ya apa namanya perusahaan yang mempunyai investasi ini ya merasa itu sudah punya lahan saya gitu. Padahal secara de facto di lapangan itu lahan itu juga punya masyarakat atau misalnya lahan itu tanah adat gitu ya. Itu juga banyak kasus-kasus seperti itu. Akhirnya apa terjadi konflik di lapangan antara pemilik modal dengan masyarakat setempat. Misalnya jalan aksesnya ditutup gitu ya, untuk ke tambang itu ditutup. Jadi hal-hal itulah yang mungkin belum terlaksana untuk strateginya. Atau ini ada namanya program CSR, Corporate Social Responsibility. Ini wajib dilakukan. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan besar itu
ketika menambang itu ada namanya divisi CSR, Corporate Social Responsibility. Ini artinya semua apa namanya, yang kegiatan-kegiatan sosial itu juga harus diwadahi. Misalnya di daerah itu belum ada listrik. Nah, perusahaan ini juga harus, ya, biasanya program CSR-nya adalah membuat jalur listrik, misalnya dari perusahaan itu ke masyarakat sekitar. Artinya apa? Masyarakat sekitar juga menikmati listrik. Kemudian jalannya diperbaiki, gitu ya, jalan diperbaiki. Misalnya jalannya rusak, sering amblas, gitu ya, diperbarui, dibagusi namanya, atau dibuat lebih bagus agar masyarakat juga bisa mengakses, tidak kesulitan. Atau misalnya di daerah tersebut banyak orang jualan. Nah, perusahaan melakukan pendampingan bisa melalui UMKM, usaha menengah kecil dan mikro, gitu ya, didampingi. Kalau perlu misalnya hasilnya dijual ke, misalnya masyarakat sekitar ini menanam sayur. Nah, sayurnya itu dijual ke perusahaan untuk menyediakan logistik yang ada di perusahaan tersebut, atau padi. Nah, itu juga seperti itu. Jangan sampai nanti masyarakat sekitar menanam padi itu, tetapi perusahaan itu beli padinya malah dari luar, bukan dari masyarakat sekitar. Atau masyarakat jual sayur, itu nanam sayur, sayur mayur, tetapi perusahaan itu malah jualnya dari luar, bukan dari masyarakat sekitar. Nah, inilah yang kadang memberikan kecemburuan di masyarakat. Ini strateginya apabila sumber daya alam tidak terbarukan, gitu ya, baik skala kecil maupun yang skala besar. Terus kemudian strategi yang sumber daya alam tidak akan habis. Ini biasanya memang teknologinya tinggi, investasinya besar. Nah, ini yang mengapa sumber daya alam yang tidak akan habis ini, yang bisa diperbarui ini masih belum berkembang di Indonesia. Karena teknologinya harus tinggi, kemudian investasinya besar. Investasinya luar biasa. Panas bumi aja investasinya luar biasa. Sehingga sampai sekarang belum digunakan secara optimal. PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, itu belum maksimal atau belum optimal. Karena ya itu tadi, investasinya besar. Terus kemudian untuk keperluan setempat, misalnya setempat, itu dapat dikelola oleh masyarakat, diserahkan. PLTMH misalnya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Jadi pengelolaannya dikelola oleh masyarakat. Jadi misalnya perusahaan membangun PLTMH-nya, tetapi nanti pengelolaannya diserahkan oleh masyarakat. Misalnya kalau sudah jadi listrik, gitu ya, terus kemudian dialirkan ke rumah-rumah, lah dibentuk misalnya iuran bayar listrik. Nah, iuran itulah yang untuk maintenance atau merawat dari pembangkit listriknya, gitu. Atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi masyarakat misalnya diberi panel-panel surya yang di atas rumah gitu. Nah, setelah diberi, ya masyarakat yang mengelola sendiri. Misalnya harus dibersihkan, misalnya akinya kalau sudah rusak ya harus diganti misalnya. Jadi biasanya PLTS ini rumah per rumah, ya. Tapi bisa saja ada semacam gardunya. Kalau misalnya PLTS ini, pembangkit listrik tenaga surya, panelnya itu ada di satu tempat. Panel suryanya, panel kotak-kotak yang ada penangkap sinar matahari itu di dalam satu gardu, terus kemudian baru dialirkan ke penduduk. Ya, jangan hanya menikmati listriknya, tapi nggak mau iuran. Gitu. Nanti kalau panel suryanya rusak, gimana mau gantinya gitu kalau nggak ada uang. Gitu. Terus kemudian ini PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, ya. Ini bisa juga diserahkan ke penduduk setempat atau masyarakat setempat. Terus kemudian ya tadi lahan dinilai sebagai penyertaan modal.
kemudian dapat dikelola pemerintah daerah, atau misalnya yang mengelola pemerintah daerah. Tetapi di situ harus menempatkan orang yang kompeten. Jadi yang tahu benar, bukan dari masyarakat. Hanya masyarakat nanti iuran saja, misalnya per bulan iuran untuk listriknya berapa. Ya, iurannya itulah yang untuk misalnya dalam tanda petik menggaji orang yang merawat itu, terus kemudian juga untuk perawatan alat-alatnya. Bisa saja dikelola oleh pemerintah. Terus kemudian dapat dikelola oleh swasta, bisa saja. Jadi swasta yang membangun, nanti yang mengelola, tapi dengan syarat tertentu, misalnya yang orang yang mengelola itu dari masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar dilatih untuk melakukan perawatan alat tersebut kalau ada yang rusak. Bagaimana cara menggantinya atau merawatnya. Terus kemudian orang yang menarik iuran per bulannya, gitu ya. Nah dari situ bisa dikelola. Terus kemudian juga program CSR wajib dilakukan atau Corporate Social Responsibility. Sebenarnya pemerintah sudah bagus, semua perusahaan besar yang ada di daerah itu harus ada CSR-nya. Ya, salah satunya kalau jalannya rusak harus diperbaiki. Terus kemudian kalau jalannya berdebu itu biasanya kalau di tambang-tambang itu kan berdebu itu ya disiram. Ya, terus kemudian listrik atau misalnya hari-hari besar keagamaan, misalnya Idul Kurban, perusahaan menyumbang. Gitu. Jadi ada pengelolaan yang win-win solution antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Nah, ketika strategi-strategi pengelolaan ini sudah dijalankan, itu niscaya sebenarnya itu bisa seimbang, ya seimbang. Misalnya perusahaan yang di daerah tersebut menambang bahan tambangnya, tapi masyarakat sekitar juga akan sejahtera. Jadi kalau itu strategi dilaksanakan, itu pasti tidak ada ketimpangan, tidak ada kesenjangan antara masyarakat yang di sekitar tambang dengan yang tambangnya. Karena roda ekonominya akan bergerak. Nah, roda ekonominya bergerak ini juga karena yaitu tadi bahan tambangnya yang diambil. Jadi itu yang strategi-strategi yang perlu dilakukan. Sebenarnya ini beberapa contoh strategi. Ya detailnya misalnya nanti perusahaan atau pemerintah membuat strategi yang lebih detail. Nah biasanya strategi ini datangnya itu dari pemangku kebijakan, misalnya dari pemerintah, bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah bisa pemerintah kabupaten maupun pemerintah yang dari tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Tetapi harus saling berkoordinasi. Nah, selama ini mungkin sudah dijalankan tapi tidak ada koordinasi. Jadi itu yang kadang membuat repot antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, tidak ada koordinasi, atau mungkin dari perusahaan dengan pemerintah tidak ada koordinasi, atau dari pemerintah ke masyarakat, nah misalnya tidak pernah disosialisasikan dulu. Jadi akhirnya timbul konflik-konflik yang ada di lapangan. Nah itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dunia yang menghidupi manusia, ya dalam hal ini adalah sumber daya alamnya. Sebelum nanti kita mungkin minggu-minggu depan itu mungkin kita akan masuk ke energi yang terbarukan tadi. Jadi yang bisa kita pakai di energi terbarukan itu adalah yang terbarukan ini dengan tak akan habis ini. Kalau ini akan habis. Ini bukan dari ini kalau kita nyebutnya, kalau kita energi ya minyak bumi, batu bara, gambut gitu. Itu energi konvensional. Energi konvensional ini akan habis. Tetapi kalau yang ini kalau kita manfaatkan energi yang terbarukan dan tak akan habis, ini yang nanti masuknya ke energi terbarukan. Harus diversifikasi karena ini pasti habis. Kalau habis sumber energinya dari mana? Ya harus kita ada diversifikasi energi atau pemberagaman energi. Ya salah satunya adalah energi
terbarukan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan dunia atau sumber daya alam menghidupi manusia. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Pak, mau tanya Pak. Ya? Ya Pak, saya Gregorius Chandra Pak. Ya. Mau tanya Pak, kalau perbandingan antara pengeluaran dan hasil yang dihasilkan antara energi yang terbarukan atau yang tidak akan habis dengan yang tidak terbarukan, Pak. Nah, itu lebih baik yang mana, Pak? Misal modal yang dipakai sama, nah itu hasilnya yang akan dihasilkan itu lebih besar yang mana, Pak? Itu kan juga akan berpengaruh sama investasi ke depannya, Pak. Nah, itu Pak, saya tanya itu. Sudah? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Nah, memang untuk yang energi terbarukan tadi, ini ya, tadi ya. Nah, ini investasinya tinggi. Teknologinya tinggi. Contoh misalnya, ini salah satu contoh yang pernah saya lihat di Geodipa ya, Geodipa di PLTBB, jadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini teknologinya tinggi, investasinya besar. Investasi besar itu dalam artian mulai dari sumur yang penangkap uap itu sampai ke mana? Ke pembangkit listriknya itu bisa 5 kilo. 5 kilo. Pipanya panjang 5 kilo. Ya, panjang 5 kilo. Tekanan uapnya panas bumi itu harus dialirkan, tekanannya harus konstan, suhunya juga harus konstan sampai ke pembangkit listrik. Nah, itu juga harus dirawat atau dimonitoring. Nah, ketika sudah jadi listrik ya, di PLTB di Geodipa itu harganya misalnya kemarin sempat diskusi kecil gitu ya dengan yang pengelola listrik yang dihasilkan dari Geodipa ini, misalnya mereka menjual ke PLN itu dengan harga 5.000 per kilowatt hour atau per kWh, ya 5.000. Tetapi PLN menawar, misalnya 5.000 ini ditawar menjadi 2.000. Nah itu, jadi sebenarnya yang dikeluarkan ini sudah baik, tetapi di tingkat kebijakan itu juga misalnya kalau ini di 5.000 dijual ke PLN dan PLN langsung menyetujui, tidak masalah gitu. 5.000 yang dikeluarkan 5.000 yang sebenarnya 5.000 per kWh yang dihasilkan oleh Geodipa itu sudah dihitung mulai dari yang produksi dari sumurnya sampai untuk perawatan pipa yang 5 kilo sampai ke pembangkit listrik, itu artinya misalnya dalam tanda 5.000 itu sudah break even point, impas sebenarnya antara produksi dengan yang dikeluarkan. Syukur-syukur ini ada untung, misalnya untungnya cuma 1.000 rupiah per kWh misalnya. Itu sudah dihitung, bayangkan itu ditawar 2.000 yang jauh. Nah, mengapa kadang tidak belum bisa terlaksana yang energi terbarukan sampai saat ini, ya karena itu investasi besar. Terus kemudian kalau misalnya angin, tenaga angin itu harus bikin kincir anginnya gitu ya. Kincir anginnya berapa satu kincir angin yang misalnya dibuat itu investasinya berapa. Nanti ketika sudah menghasilkan gitu, terus kemudian dijual ke PLN, ditawar lagi juga repot. Nah, kadang memang saat ini yang energi terbarukan itu dilaksanakan hanya setempat-tempat dan kecil-kecil. Ya seperti ini tadi, mikrohidro itu hanya untuk menghidupi desa, belum skala besar.
PLTS gitu ya, pembangkit listrik tenaga surya, panel-panel gitu, itu hanya tingkat rumah-rumah gitu ya. Belum dibangun secara besar-besaran di Indonesia pembangkit listrik tenaga surya. Padahal sebenarnya di Indonesia kan matahari ada terus gitu ya sepanjang tahun gitu. Hanya saja yaitu tadi bayangkan bikin panel surya gitu ya, beli panel suryanya sudah berapa? Nah, seperti itu. Jadi memang dalam tanda petik sampai saat ini yang lebih murah memang yang energi konvensional. Energi konvensional itu kan dari sumur hanya disedot, kemudian dibawa tanpa ada misalnya bisa saja memang dialirkan lewat pipa, tapi bisa saja dikapalkan, terus nanti diolah di tempat lain jadi energi, kemudian energi itulah yang dimanfaatkan atau dirubah misalnya dari minyak mentah ke sumber energi yang lain, misalnya bensin, pertamax, diesel. Nah, diesel itu bensin itu dijual di tempat lain untuk membangkitkan listrik. Gitu. Memang dalam tanda lebih murah saat ini untuk yang konvensional dibanding dengan yang terbarukan. Jadi pengeluarannya saat ini itu lebih murah yang konvensional, terus kemudian yang dihasilkan pun jauh lebih besar dari energi konvensional. Makanya saat ini masih memakai konvensional. Jadi untuk yang terbarukan itu tingkatnya dalam tanda petik sporadis, setempat-setempat saja. Jadi misalnya seperti ini PLTS, Bayu itu juga, ini Surya, Bayu itu juga setempat-setempat aja di desa, satu desa gitu ya. Belum seluruh misalnya seluruh kabupaten itu belum ada di Indonesia. Panas bumi ya sudah ada beberapa ya yang dijual ke PLN untuk menghidupi kita, tetapi cost-nya jauh lebih besar dibanding yang konvensional. Nah, kalau seperti itu nanti ketika misalnya saat ini memakai yang energi terbarukan dengan energi yang tinggi seperti itu, cost yang tinggi, otomatis nanti ketika perusahaan produksi barang gitu memakai itu pasti harganya akan jauh lebih mahal dibanding dengan misalnya perusahaan itu menggunakan energi yang konvensional. Seperti itu, Gregorius. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Tambah. Ya, sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya belum ada, Pak. Oke. Baik, sementara itu dulu ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kuliah saya stop.